وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita lanjutkan kajian kitab Taisirul Qalam. Halaman 50. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana agar kita tidak ghibah, tidak hasad. Sekarang kita membahas an-namimah. Bismillahirrahmanirrahim. An-namimah, bab yang menerangkan tentang namimah, apa? Adu-adu, atau bab yang menerangkan tentang adu domba. Kalau adu domba itu gampangannya berarti fitnah. Bicarane bagaimana caranya agar salah satu dari akhlak kita, termasuk cermin dari akhlak yang baik itu, menghindari adu domba, menghindari fitnah. Ini sulit. Fitnah itu bisa bermula dari hasad, bisa bermula dari dengki. Awalnya dengki, benci, ataupun iri, akhirnya dia merekayasa ya, bagaimana agar orang yang dibenci itu jatuh. Dan ini kadang terbesit dalam hati kita. Jadi hati-hati. Ia utawi adu-adu ya. Naklu ya. Naklu iku ngelih aqwalin nasi, biro-biro omongane menungso. Jadi ini termasuk bukan orang yang amanah. Ngelih itu berarti suka apa? Suka menuduh atau memberitakan ucapan yang tidak sesuai ya, dengan ucapan yang diucapkan orang. Nah, ini adalah apa? Fitnah. Misalkan ada salah satu orang si A menerangkan si B ya. Ternyata si B ini jelek karena begini-begini. Mungkin karena bermula dari iri, maka apa yang dikabarkan itu tidak sesuai dengan realita. Ini namanya fitnah. Sering sampai itu ngomong fitnah, fitnah. Nah, seperti itu sering. Nah, jadi ini namanya namimah. Au a'malihim, atau beberapa perbuatan manusia. Nah, jadi bukan hanya ucapan yang diselewengkan ya, yang dikabarkan jelek. A'malihim berarti amalnya atau perbuatannya juga menceritakan perbuatan yang jelek. Oh, ternyata si Adu pernah zina begini-begini, padahal tidak. Nah, itu namanya fitnah. Au ahwalihim ilal ghairi ala wajhil ifsadi ya. Au ahwalihim, atau piro-piro tingkah annas, ilal ghairi marang liyane, ala wajhil ifsadi, ala wajhil ifsadi ing atase arah gawe kau rusak. Jadi dengan maksud apa istilahnya? Dengan maksud merusak ya, citra orang itu. Nah, ini terkadang orang yang apa istilahnya punya sifat namimah ya, menerangkan adu-adu, senengane adu domba. Nah, ini berarti dia itu piye carane, bagaimana caranya agar orang yang dibenci ya, orang yang akan difitnah
jatuh harga dirinya, ya, jatuh martabatnya, apalagi naudzubillah sampai dengan adanya fitnah itu bisa jadi apa istilahnya menjerumuskan dia pada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya termasuk ya merekayasa kejadian ya dengan yang tidak sesungguhnya. Nah, itu namanya fitnah. Sama. Nah, ini yang tergolong orang-orang yang apa dibenci oleh Allah. Wal ba'ithu 'alaiha, wal ba'its lan mendorong ya dorong ing atase 'alaiha ing atase adu imma iradas su'i bil manquli anhu. Jadi mendorong perbuatan orang-orang yang adu domba tadi. Apa yang didorong itu ya dengan maksud jahat untuk apa istilahnya kepada orang-orang yang dibicarakan. Wis gampangane orang yang namimah itu berarti melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan yang diucapkan, tidak sesuai dengan yang dilakukan orang lain. Ya dengan maksud jahat tadi itu, ya, entah itu ada unsur politik, entah itu ada unsur istilahnya apa, gila jabatan, saya nggak tahu. Ya, tergantung pada konteks dia melakukan. Misalkan di dalam pekerjaan ya, ataupun di dalam kelas. Dia ini tidak mencuri tapi dituduh mencuri, nah, berarti tidak hati-hati. Al-fitnatu asyaddu minas, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jelas itu sampai cuma hafal. Maka jangan mudah untuk memfitnah orang. Kalaupun nanti fitnah atau yang sama ucapkan itu hanya sekedar guyonan, tapi imbasnya nanti apa? Harga diri anak itu akan turun. Gak boleh, jangan main-main dengan fitnah. Kita coba mulai dari sekarang, kita didik diri kita agar sesuai dengan akhlak yang mulia ya. Maka kita menghindari yang namanya fitnah. Awit tafrihu fil hadisi, utawa amrih bunga fil hadisi. Jadi hal-hal yang apa istilahnya sekiranya dikabarkan bahwasanya dia itu senang ya, senang terhadap apa yang diomongkan. Senang tapi senang no apa istilahnya? Senang di hadapannya saja. Tapi tanpa istilahnya di belakang dia menceritakan yang tidak. Hati-hati ya. Awil haudi fitululi, atau apa istilahnya sering mencampuri urusan orang lain. Senangane melo ya. Ono tonggoe misalkan ya. Tonggoe ono masalah apa melu ya. Yang seharusnya dikatakan dia itu bercerita hanya satu paragraf misalkan, kena tetangga lain bisa jadi 2 paragraf sampai 2 SKS ya. Gara-gara ya ditambah-tambah itu. Nah, maka ini sering mencampuri urusan orang lain itu ya juga termasuk nanti ciri-ciri yang mendorong orang itu melakukan fitnah. Ya terkadang karena hasud ya, terkadang karena iri ya, terkadang karena memang dia tidak bisa menerima kondisi ya qadarullah, takdirnya Allah ya, sering membandingkan dirinya dengan orang lain, itu juga nanti akan menimbulkan fitnah. Dan pasti akan mencampuri urusan orang lain. Jangan sampai ya, urusanmu ya urusanku ya urusanmu. Tapi jangan sampai kita merusak ya, atau istilahnya merusak hak-haknya orang lain. Inti
Intinya kalau hidup itu tidak menyusahkan orang lain kan sudah. Perkara kita nanti menjaga hubungan baik dengan manusia itu penting. Tapi sebelum menjaga hubungan baik, jangan sampai kita malah merusak orang lain, merusak haknya orang lain. Ya termasuk kategori mencampuri urusan orang lain itu pengen ngerti ya, nggak boleh seperti itu. Kepo. Walladzi yakuful insan, ya. Walladzi utawi perkara yakufu kang nyegah opo alladzi al insana ing pira-pira menungso anin namimah saking adu-adu apa iku ngerteni wong ya ilmuhu bi annaha kelawan setuhune apa anin an-namimah tad'u ila taqati yaitu iku nare apa istilahnya maring perhiasan. Jadi di sini hal-hal yang dapat mencegah seseorang itu melakukan adu domba, ya termasuk orang itu harus dan benar-benar apa menjaga dirinya dari hal-hal yang menjerumuskan dia namimah. Ya termasuk dia harus sadar. Jadi harus sadar bahwasanya akan membicarakan apa istilahnya hal-hal yang dilakukan itu akan menjerumuskan apa keretakan, ya akan menjerumuskan perpecahan, akan mendatangkan siksa. Jelas di sini ya. Jadi apa yang dilakukan itu namimah itu dapat merusak ya artinya kalau orang itu difitnah ya, pasti akan apa retak hubungannya dengan orang lain. Jadi menimbulkan apa permusuhan ya al-adawati yaitu kang apa istilahnya permusuhan ini lan bakal apa ngelake piro-piro siksa. Jadi ngelahirake piro-piro siksa itu ya termasuk mendatangkan siksa bagi yang difitnah. Nah, jadi hati-hati karena fitnah itu bisa jadi mendorong orang salah satunya agar apa nanti bisa menciptakan keretakan hubungan antara satu dengan yang lain, bisa membicarakan, bisa menimbulkan permusuhan. Gak mungkin ya. Jarang sekali orang yang difitnah terus nerimo, jarang. Dibicarakan sampean aja kalau dibicarakan jelek males ya. Kalau dipuji-puji seneng. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kalau dipuji dengan pujian kumandeng ya, sultan kumandeng senang ya. Tapi kalau sultan kumandeng padahal nggak nakal, rajin anak soleh, itu pasti fitnah lagi. Padahal dia anak yang soleh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbakum ilallahi alladzi ya'lafuna wa yulafuna wa inna abghadakum ilallahi masya'una bin namimah al-mufarriquna bainal ikhwan. Ini apa istilahnya? Seseorang itu Allah itu cinta pada orang hamba ya, atau seorang hamba. Inna ahabbakum ilallah ya. Sesungguhnya Allah itu seneng demen ya cinta terhadap orang yang
saling mencintai sesama manusia. Artinya mencintai ini ya bukan cinta-cintaan itu, tapi saling menghormati dan saling menghargai. Nah, Allah itu cinta. Ya. Wa inna abghadakum, dan Allah ini apa istilahnya, benci terhadap orang yang apa, masya'una bin namimah, sering ya pergi, istilahnya masya'una itu sering wirawiri ya, sana kemari apa, bin namimah, mengadu domba dengan teman yang lain. Allah itu sangat membenci banget terhadap orang yang seperti itu. Ya. Jadi al-mufarriquna bainal ikhwan, termasuk memecah belah saudara dan teman. Jadi hati-hati, Allah itu paling senang terhadap orang yang mencintai sesama, dan Allah paling murka dan paling tidak suka ketika melihat orang yang memecah belah saudara dan teman. Ya, termasuk kondisi saat ini ya, ketika bangsa sudah dipecah belah oleh oknum. Nah, maka salah satunya kita sebagai seorang Islam ya, seorang Muslim ya, harus bisa apa, mawas diri, lebih-lebih kita bisa memerangi hal-hal yang seperti itu. Karena ini bisa bersumber dari apa, hasad tadi, bisa bersumber dengan politik juga, orang bisa berbeda dengan kiranya jabatan, mungkin bisa juga diakali dengan rekayasa ucapan-ucapan yang seperti itu. Nah, sehingga hal-hal yang seperti ini perlu kita apa istilahnya didik dalam hati kita. Jangan sampai kita melakukan itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi dawuh malih, la yadkhul jannah namam, boten bakal mlebet swarga, tidak bakal bisa masuk surga manakala orang itu sering mengadu domba. Hati-hati. Berarti kalau kita ngaku cinta terhadap Kanjeng Nabi, maka salah satunya yang harus menghindari namimah, menghindari adu domba. Maka namimah ini perlu kita apa, didik dalam diri kita. Jangan sampai kita memfitnah orang, apalagi dengan apa, dengan maksud agar begini, agar begitu, nggak boleh ya. Aku nanti biar dipuji oleh guru saya, nggak boleh. Saya tak fitnah aja teman saya, nggak boleh. Dengan tujuan-tujuan yang lain juga nggak boleh. Nah, suatu ketika sahabatnya Nabi ya, ini salah satu sahabat ya, yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini diceritakan, dikisahkan doanya itu selalu mustajabah. Selalu mustajabah, tidak pernah yang tidak dikabulkan oleh Allah. Suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini ditunjuk oleh siapa? Sahabat Umar. Wis Sa'ad, saiki awakmu dadi pemimpin nang Irak. Ketika itu ya, saking adilnya Sa'ad bin Abi Waqqas terhadap apa, bawah-bawahnya, suku-sukunya, sehingga orang itu simpati terhadap kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian saat ini ya, saat ya, setelah beberapa tahun suku itu, yang beberapa suku itu simpati ya, terhadap kepemimpinannya. Ternyata ya, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini memimpin, ada salah satu pemimpin yang tidak suka
siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Nah, si Usama ini nggak suka, akhirnya mengabarkan kepada sahabat Umar ya, melalui cerita-cerita terhadap orang-orang ya, para istilahnya kaumnya ya, para umatnya yang ketika itu Umar langsung menegur, dan seketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini dicopot dari jabatannya. Setelah dicopot ya, setelah turunkan dari jabatannya, kemudian Umar bertanya, kira-kira kamu seperti itu nggak? Ya, apa yang diceritakan Usama tadi sesuai tidak dengan apa yang kamu lakukan? Ternyata Umar mengutus orang untuk menyurvei di beberapa masjid. Tidak benar yang dikatakan seperti itu. Seperti yang Usama katakan itu tidak benar, bahwasanya Sa'ad itu adalah anak yang soleh, anak yang rajin, seperti itu. Jadi istilahnya dengan adanya fitnah yang seperti itu ya, saat ini ya, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak pernah punya rasa mangkal terhadap Usama. Nah, kira-kira kita bisa seperti itu. Maka dari situ hikmahnya, doanya selalu mustajab. Nah, orang yang terdolimi itu berarti doanya mustajab. Nah, salah satunya orang yang difitnah ini juga dia didolimi. Maka jangan sampai kita punya sifat namimah ya, memfitnah orang, naudzubillah. Gak boleh. Sekalipun orang yang kita benci ya, punya kejelekan ya, punya kekurangan, jangan sampai kita ceritakan terhadap orang. Syukur-syukur itu harus kita tutupi ya. Artinya kekurangan orang lain harus kita tutupi, jangan sampai malah kekurangannya sampai beberkan dan sampai menimbulkan fitnah. Bisa jadi kejelekan kita masih ditutupi oleh Allah. Ya kan nggak tahu ya. Panggung sandiwara sampai punya hati seperti apa nggak tahu, hanya sampai sama Allah yang tahu. Seperti itu. Jadi namimah ini penting untuk kita cegah dalam diri kita. Jadi jangan sampai kita berperilaku seperti itu. Apalagi kita bisa meniru Sa'ad bin Abi Waqqas ini, sekalipun difitnah sampai diturunkan jabatannya ya, tapi tetap tidak mangkal. Bisa kita seperti itu ya. Wallahu a'lam. Al-kibru. Nah, bab selanjutnya setelah namimah itu ada al-kibru. Al-kibru utawi bab yang menerangkan tentang gumedhe. Gumedhe itu apa? Apa gumedhe itu? Sirai gede. Gumedhe itu ya menerangkan tentang sifat yang istilahnya sombong ya. Nah, aku iki nah, seperti itu. Awak iki ayah sih gitu. Nah, bisa malangan ayah sih gitu. Nah, jadi menerangkan kiber itu berarti gumedhe. Wa utawi gumedhe isti'adhamun nafsi ya, iku nganggep agung awake ya. Wa ru'yati lan ngawisi ya, apa istilahnya, qadriha kedudukane awake fauqa qadril ghairi, ngungkuli kedudukane liyane. Jadi gumedhe al-kibru itu sombong bahwasanya dia itu berprasangka dirinya, beranggapan bahwasanya apa yang ada dirinya itu, yang dimiliki dirinya itu di atas orang lain. Nah itu namanya kiber ya. Jadi
ngerasa bahasanya awak iki luwih apik daripada wong liya. Awak iki luwih sugih daripada wong liya. Awak iki luwih gandeng daripada wong liya, luwih pinter, luwih mulia daripada wong liya. Nah, ini gumedhe. Nah, gumedhe ini termasuk ya menyombongkan diri itu, baik itu dari pangkatnya ya. Padahal ya belum tentu munggui Allah, indallah atau di hadapan Allah kita itu lebih baik daripada orang yang kita bandingkan dengan diri kita. Kita nggak tahu. Nah, gumedhe sombong ini maka harus kita perangi. Ya. Piye carane? Bagaimanapun caranya, jangan sampai kita punya sifat sombong, gak boleh. Wa mafasiduhu katsiratun ya. Wa mafasiduhu katsiratun ya. Wa mafasid utawi karusaane al-kibr iku katsiratun akeh. Jadi apa yang ditimbulkan dari sifat sombong itu apa kira-kira? Di antaranya annahu yu'til ghairu, maka setuhune sifat sombong itu dapat apa? Menyakiti hati orang lain. Sombong itu ya bisa jadi dengan ucapan, bisa jadi dengan perbuatan, bisa jadi juga dengan perlakuan. Bisa saja orang melakukan sesuatu, misalkan ada yang datang beberapa ya, sampai selaku si kaya datang dalam satu majelis ya, mentengkelek ya, nggak boleh seperti itu. Sampai merasa mulia, bicaranya ya aku biar dihormati, nggak boleh punya sifat yang seperti itu. Wong saya ini, wong saya ini Gus, wong saya ini Yai, gak boleh punya sifat-sifat yang seperti itu. Kalaupun kita dimuliakan orang lain, ya alhamdulillah. Tapi jangan merasa kalau diri kita itu lebih mulia daripada orang lain. Elek itu, ya, gak boleh. Wa yaqta'u hibalal mawaddah. Nah, kemudian apalagi yang dapat menimbulkan sifat sombong itu ya, bisa jadi wayak tau yaitu medot tali apa istilahnya tresnan ya, tresnan itu tresno ya, tali persaudaraan ya, gampangannya seperti itu. Wa yufarriqul qulubi ya, dan memecah belah apa al-kibri ing biro-biro. Jadi jelas di situ sombong juga dapat memecah belah persaudaraan. Wa yamhilun nasi ala bu'ti sahibihi. Nah, termasuk dapat apa istilahnya orang ya dapat membenci orang yang memecah belah tadi ya. Termasuk juga yang mengatakan bahwasanya dia itu menganggap bahwasanya sohibuhu la yanqa'u ilal haq, menerangkan bahwasanya sahabatnya termasuk salah satu di antara dia itu tidak membenarkan atau menganggap remeh orang yang dianggap dia kurang mulia. Wala yakdumul ghaidha ya, wala yakdumul ghaidha, lan apa istilahnya orang bisa ngempet sapa man al ghaidha apa muring. Jadi tidak bisa memendam apa salah satunya tidak bisa memendam hawa nafsunya dari marah ya, muring-muring. Ini termasuk juga ciri-ciri nanti orang yang apa istilahnya punya sifat kibr, gumedhe. Wala yatalattafu fin nushi, dan kemudian orang bisa welas ya, kasar
kasar ngomongnya wong sombong. Kon awakmu ini nggak bisa. Findusi dalam menasihati, dalam memberi nasihat. Kecuali apa istilahnya, memberi pelajaran atau pengalaman terhadap murid, atau bisa jadi dicontohkan ya dengan perbuatan. Itu nggak sombong. Guruku kok ngene ya, sombong ngomongi kuasa. Jelas-jelas sampai salah kok nggak diluruskan. Ini sombong dalam hal etika nanti ketika dia itu mau melakukan perbuatan, sifat atau yang ada dalam dirinya ini merasa gumede bahwasanya dia paling benar. Nggak boleh seperti itu. Ketika jadi pemimpin juga harus apa? Memperhatikan yang namanya usulan rakyat, istilahnya demokrasi. Wakafal kibro, ya cukup ya sabda Kanjeng Nabi, madam mata qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup ya sabdanya Kanjeng Nabi tentang sifat sombong itu madamah, yaitu tercelah. La yadkhulul jannah, kai sumber buswan kemana? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Tidak akan bisa masuk surga manakala seseorang di dalam hatinya itu masih terdapat kesombongan, walaupun hanya apa? Mithqalu dzarrah. Hanya apa? Sebiji apa? Sebiji sawi. Ngerti sawi? Sawi itu kan ada bijinya kecil. Nah, ketika sekecil itu ada kesombongan yang kita lakukan, entah itu sombong dengan ibadah kita, entah itu sombong dengan pencapaian kita. Terkadang kita lupa apa yang kita capai saat ini itu ya belum tentu karena ikhtiar kita, ya. Belum tentu karena hanya ada usaha kita, tapi ada doa orang tua, ya. Ada yang namanya doa para guru, ada yang doa dari para asatidz, para buyut-buyut kita. Itulah yang bisa jadi yang diterima oleh Allah. Dan tentu semua itu adalah qadarullah. Maka jangan sampai ada pencapaian kesombongan yang ada dalam diri kita. La yadkhulul jannah man kana min qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Sebiji sawi saja tidak akan bisa masuk surga. Aku iki wis ibadah kedua. Salat malam tahajud terus, salat 5 waktu. Masuk awake lebono surga. Itu juga akan menyombongkan diri seperti itu. Istilahnya kita lakukan ibadah itu ya karena mencari ridhonya Allah. Wa man arafa annahu makhluqun min nutfah. Jadi selanjutnya waman arafa lan utawi wong arafa kang ngerteni sapa man annahu ing setuhune man makhlukun ya iku dadekake apa makhluk ya min nutfah, dari nutfah ya. Barang siapa ya kalau kita sadar menyadari bahwasanya diri kita itu apa berasal dari nutfah ya, berasal dari nutfah atau zigot ya. Kalau pernah belajar IPA yang zigot. Nah, ketika kita istilahnya sadar bahwasanya diri kita itu dari situ, wa annahu shairu ila jifatin, termasuk apa istilahnya nantinya kita itu akan apa jadi jifatin ya, batang atau jadi bangkai
dari setetes air hina ya, menjalani kehidupan sampai gede kuanteng ya, MS keluar dan sebagainya, ternyata ujung-ujungnya tadi bangkai ya, ujung-ujungnya mati. Kalau seperti itu kita nanti tidak akan ada yang kita sombongkan. Apa yang kita sombongkan ketika ajal sudah menjemput? Nggak ada, hanya amalan-amalan atau kesolehan kita nanti yang akan menemani dan bersaksi di hadapan Allah. Maka al-kibr ini jangan dilatih, apalagi dipupuk dalam hati atau dalam jiwa kita. Nggak boleh punya sifat sombong. Harusnya kita punya sifat rendah hati, rendah diri, welas asih. Nah, itu yang lebih dicintai oleh Allah. Maka ayat rukul kibaru alladzi sababul ujub, maka dia meninggalkan kesombongan itu yang termasuk penyebabnya adalah ujub atau mengagungkan diri sendiri. Jadi jangan sampai alhamdulillah kita tergolong orang-orang yang punya sifat al-kibru dan an-namimah ya. Enggak boleh kita menfitnah ya, enggak boleh juga kita melakukan kesombongan yang ada dalam diri kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina